Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bersilaturahim lagi di dalam program Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Tanpa terasa pemirsa, beberapa saat lagi kita akan memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Kita akan merayakan hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri. Dan dalam menyambut Idul Fitri, di wilayah Nusantara, kita mengenal istilah takbir, ya. Kita mengucapkan takbir keliling. Nah, dan di seluruh dunia juga pada saat malam menjelang hari Idul Fitri itu dianjurkan kita untuk bertakbir dari mulai waktu asar hingga nanti menjelang waktu subuh, mengagungkan Allah. Nah, pertanyaannya adalah sejarah takbir itu apa, ya? Ayo, kali ini kita akan belajar bersama-sama dari guru kita Ustadz Dasat Latif, ya. Apa yang mendasari dari kegiatan atau peristiwa takbiran di malam menjelang perayaan Hari Raya Eid atau Hari Raya ini. Nah, untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Dasat Latif. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Ibrahim alaihissalam ketika beristrikan Siti Sarah tidak punya anak. Ya. Maka pada suatu ketika Ibrahim ini melakukan kebaikan, bersedekah, dan sedekahnya tidak tanggung-tanggung. Beliau memotong 100 ekor onta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor domba. Kira-kira kalau dirupiahkan ya kurang lebih 2,5 miliar atau 25 miliar. Nah, luar biasa. Seluruh orang memujinya. Seluruh orang menyanjungnya. Begitu disanjung, datang penyakit manusianya. Kan tidak ada orang tidak senang disanjung. Sama saya kalau ketemu kawan saya yang lama tidak ketemu. Dasat, saya lihat kau tambah muda saja. Saya tahu dia bohong, tapi saya senang juga. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Semua orang senang dipuji. Ya, maka Ibrahim dipuji, muncul penyakit manusianya. Apa? Orang Bugis bilang, kepujian, suka dipuji. Lalu Ibrahim berkata, tidak seberapa ini bos. Tidak seberapa. Andai saja ada anakku juga saya potong. Kenapa? Pada saat itu Ibrahim memang belum punya anak. Setelah menikah dengan Siti Sarah, bertahun-tahun tidak punya anak. Lalu Siti Sarah mengusulkan, Bang, abang kan ini nabi, perlu ada penerus keturunan, perlu ada penerus perjuangan. Menikahlah, saya tidak bisa memberimu anak. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Enggak. Kalau ini takdirku ya ini aja. Nikahlah bang. Kata Ibrahim, enggak, saya enggak mau. Luar biasa. Ibrahim alaihissalam disuruh nikah sama istrinya, dia tolak. Lalu didesak-desak terus, akhirnya Ibrahim pasrah. Ya sudahlah, kalau gitu saya terima. Ya silakan. Tapi ternyata Siti Sarah tidak ikhlas 100%. Siti Sarah berkata, oke, kalau begitu saya nikahkan kamu. Baik, enggak apa-apa. Siapa? Enggak usah jauh-jauh. Siapa kalau gitu? Siti Hajar, orang yang bekerja dengannya. Akhirnya menikahlah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar. Nah, setelah menikah dengan Siti Hajar, alhamdulillah hamil Siti Hajar dan juga hamil Siti Sarah. Nah, Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar melahirkan seorang putra, itulah putranya bernama Ismail alaihissalam. Inilah keturunan kita orang Islam. Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah melahirkan seorang putra namanya Ishak. Inilah keturunan Bani Israel. Jadi Islam dengan Israel itu satu bangsa kita, satu nenek kita. Ringkas kisah. Ketika Ismail alaihissalam lagi lucu-lucunya,
Kita tidak jelas berapa tahun, tapi sebagian para mufassir ahli hadis, ahli tafsir Quran menjelaskan antara 13 sampai 14 tahun. Quran hanya mengatakan Ismail alaihissalam pada saat itu sudah pandai membantu orang tuanya. Kalau kita sekarang remaja lah. Nah, tidurlah Ibrahim alaihissalam di malam 8 Zulhijjah. Malam 8 Zulhijjah Ibrahim mimpi. Hei Ibrahim, kau pernah bernasar kalau ada anakmu potong, sekarang ada anakmu, potong itu anakmu. Ibrahim alaihissalam terbangun dari mimpinya. Wah, ini perintah atau wahyu? Ini mimpi atau wahyu? Berpikir-pikir Ibrahim alaihissalam pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka kita tanggal 8 Zulhijjah sekarang disebut hari tarwiyah atau hari berpikir-pikir. Nah, di tanggal 9 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam tidur lagi, mimpi lagi. Ibrahim, bayar nasarmu. Kau pernah berjanji akan potong anakmu kalau ada anakmu. Sekarang kau punya anak, bayar, tunaikan janjimu. Ibrahim alaihissalam terbangun, dan pada saat itu Ibrahim yakin, ini bukan mimpi, ini wahyu. Maka Ibrahim alaihissalam yakin 100% mimpinya adalah wahyu. Maka kita sekarang tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Tanggal 10 Zulhijjah Ibrahim alaihissalam berkata kepada istrinya, sayangku, kau mandi baik-baik itu putra kita Ismail. Berikan parfum, kasih baju baru. Mau kemana bang? Saya mau bawa jalan-jalan. Nah, sudah dimandikan, diberi baju, kasih parfum. Sudah dipanggil anaknya Ismail. Ismail, iya pak, ini saya mimpi diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Ini wahyu perintah Allah. Saya diperintah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Nah, ini pelajaran buat kita orang tua. Bayangkan, Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah masih nanya persetujuan anak. Nah, ini pelajaran, ini akan datang lagi nih. Anak-anak kita yang SMA, biasa mau daftar kuliah, ini jurusan orang tuanya yang mau. Mentang-mentang orang tuanya gagal jadi dokter, anaknya dia paksa masuk jadi dokter. Mentang-mentang dia gagal jadi insinyur, anaknya dia paksa masuk insinyur. Padahal anaknya tidak senang jurusan yang disenang orang tuanya. Mesti aja ngomong anak kita. Kata Ibrahim alaihissalam, nah saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Pak, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Jangan ragu. Insya Allah Bapak mendapati saya anak-anak yang sabar. Oke? Alhamdulillah. Cuma Pak ada permohonan saya. Apa itu nak? 1. Tolong Bapak kalau sembelih saya pakai pisau yang tajam. Apalagi? 2. Tolong kalau Bapak sembelih saya tutup matanya Pak. Kenapa? Saya takut kalau Bapak melihat saya tidak tega melihat. Makanya tutup saja. Oke? Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga Pak, tolong kalau Bapak sembelih saya jangan sampai saya meronta-ronta. Ikat kaki dan tanganku supaya saya tidak meronta. Apalagi nak? Yang keempat, tolong baju yang saya pakai jangan kena darah supaya ibu saya tidak melihatnya. Dan yang kelima, ketika saya sudah wafat, tolong jangan anak-anak seusia saya lewat depan rumah supaya ibuku tidak mengingatku lagi. Baik. Nah, jalanlah mereka. Ibrahim bersama Ismail. Jalan. Untuk menunaikan nasarnya. Maka tanggal 10 Zulhijjah kita sekarang disebut hari An-Nahar, hari menyelesaikan atau membayar janji, menunaikan janji. Jalan. Ketika jalan, sibuk dan kepanasan iblis. Nah, iblis ini kalau ada mau berbuat baik, berusaha menggagalkannya. Dia goda Ibrahim alaihissalam. Ustaz, bagaimana apa yang disampaikan iblis Ustaz? Apa yang disampaikan iblis? Tapi nanti boleh ditahan dulu Ustaz ya, apa yang disampaikan iblis dan bagaimana cara iblis menggoda Nabi Ibrahim. Kita istirahat dulu sebentar Ustaz biar penasaran. Boleh Ustaz ya? Oke. Kita akan jeda dulu, kita akan dengar kelanjutannya apa yang diusahakan oleh iblis untuk menggoda Nabi Ibrahim. Tentunya hanya di sini di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustaz Dasat Latif. Seluruh malaikat yang ada di langit mengucapkan apa? Membesarkan Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian mendengar ini, Ibrahim alaihissalam menyambutnya dengan kalimat La ilaha illallah, huwallahu akbar. Lalu Ismail alaihissalam menyambutnya dengan kalimat Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya pemirsa Metro TV dimanapun saja Anda berada, sambil menemani Anda bersantap sahur atau mungkin yang buat berada Anda yang di wilayah Indonesia Timur, sekarang sudah waktunya sholat subuh atau mungkin Indonesia Tengah, mungkin sekarang sedang bersiap-siap menyambut azan subuh ya. Jadi kita sudah tepat pilihan Anda untuk berada di sini di Metro TV karena Ustadz Dasat Latif menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan tema kita yang tadi telah disampaikan adalah menelik sejarah takbiran. Sudah dijelaskan oleh Ustadz, pertama-tama adalah menjelaskan tentang peristiwa penyembelihan atau kurban dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, buat Anda yang penasaran, pada saat Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail, iblis datang menggoda. Apa yang dibicarakan oleh iblis? Bagaimana cara iblis menggoda Nabi Ibrahim? Kita lanjutkan. Silakan Ustaz. Ya, kemudian ya, ketika Ibrahim alaihissalam sudah bulat tekad jalan untuk pergi penyembelih anaknya, datang kepanasan ini iblis. Wih, mati sudah kalau disembeli betulin. Tidak ada sudah teman kita di akhirat nanti. Tidak ada teman kita di neraka. Karena iblis itu berusaha mencari pasukan sebanyak-banyaknya untuk ditemani di neraka. Maka dia goda Ibrahim. Kalau bahasa kita kira-kira baim. Ibrahim. Hei Ibrahim, kau lihat itu, balik kau lihat itu anakmu. Berapa lama kau nantikan anakmu? Masa kau mau potong? Luar biasa cobaannya kan. Satu anak lama dinantikan disuruh potong pula. Ibrahim ngambil batu. Ishak ya lain, pergi kau setan, jangan banyak bicara di situ. Dilempar, bah! Kena kepalanya. Gagal menggoda Ibrahim alaihissalam. Setan tidak putus asa. Dia datang ke istrinya Ibrahim alaihissalam. Hajar. Kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Saya tahu. Dia mau bawa jalan-jalan bapaknya. Bodoh kau Hajar. Maksudnya apa? Nah tipu kau itu suamimu. Maksudnya apa? Dia mau potong anaknya itu. Kok bisa? Katanya perintah Allah. Yang benar aja. Mana ada orang tua mau potong anaknya? Benar. Kok bisa dia mau potong? Katanya perintah Tuhannya. Siti Hajar dengar ini, apa? Perintah Tuhannya. Langsung ngambil batu juga. Jangan banyak bicara di situ. Kalau ini perintah Allah, jangankan anakku, saya juga siap dipotong. Dia lempar, bah! Kena kepalanya. Sampai Bandung, balik lagi. Jauh ya Ustaz. Kemudian gagal goda Ibrahim, gagal goda istrinya Siti Hajar, lalu terakhir dia goda Ismail. Mail, ini kalau bahasa kita ya. Ismail, kau tahu mau dibawa kemana bapakmu? Saya tahu. Jangan banyak bicara di situ. Iblis masih mau bicara, ambil batu disambit, dilempar, bah! Kena mata sebelah kanannya. Maka sejarah menjelaskan itu rusak mata kanannya. Orang Bugis bilang picok. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya itu ya. Nah, rusak matanya sebelah kanan. Nah, kemudian sampailah Ibrahim bersama Ismail di Mina. Ya. Nah, kalau jamaah haji biasanya kalau kita atau jamaah umroh kalau kita siarah selesai siarah dibawa siarah di Padang Arafah, kita sudah pulang dari Mina, ya, kemudian Musdalifah kan kita biasa pulang satu arah itu. Nah, setelah dekat dari rumah raja, istana raja, di atas biasa pembimbing kita bilang, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, lihat ke kiri. Nah, sebelah kiri sebelum istana raja di atas bukit ada pos-pos seperti pos security. Ya, disitulah menurut para ulama disitulah tempatnya Ismail alaihissalam disembelih oleh bapaknya Ibrahim alaihissalam. Maka dua manusia mulia ini, Ibrahim alaihissalam, dia letakkan anaknya, dia tutup matanya, dia ambil pisaunya, ya, dia ambil parangnya, dia iris, dia gorok anaknya. Dengan izin Allah tidak mempan. Dia keras, tidak mempan. Dia keras lagi, tidak mempan. Ismail alaihissalam berkata kalau bahasa anak gaul, main-main bapak ini. Kasih kencang-kencang, lobet pak. Kasih keras saja, jangan ragu-ragu. Dia bilang bapaknya saya sudah kencang ini, tapi kau tidak dimakan. Akhirnya Ibrahim alaihissalam dia bilang, barangkali tumpul ini parang. Dia hantamkan ke batu. Dia hantam satu kali, hancur. Ini batu keras, bisa hancur. Ini kulit kau tidak mempan. Dia ulang lagi, kata Ismail, ulang lagi pak.
Dia tutup mata dia. Begitu dia ulang, Ismail alaihissalam berkata, Pak, tunggu dulu. Apa lagi nak? Tolong Pak, apa? Lepaskan ikatan tangan dan kakiku. Saya tidak mau diikat. Nanti kalau saya diikat dengan tangan dan kaki saya, Allah menilai saya tidak ikhlas. Lepaskan ikatanku ya. Abah, lepaskan ikatan saya Pak. Saya takut nanti dinilai tidak ikhlas. Dilepas. Begitu mau digorok kedua kalinya, turun perintah Allah kepada Jibril. Jibril, kau ambil kibas, bawa turun, ganti menjadi lehernya. Kibas itu dengan lehernya Ismail alaihissalam. Akhirnya Ibrahim alaihissalam ketika mau digorok kedua kalinya, seluruh malaikat yang ada di langit mengucapkan apa? Membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian mendengar ini, Ibrahim alaihissalam menyambutnya dengan kalimat La ilaha illallah huwallahu akbar. Lalu Ismail alaihissalam menyambutnya dengan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah kalimat takbir yang kita baca ketika sampai kita di akhir Aidil, baik Aidil Fitri maupun Aidil Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat. La ilaha illallah huwallahu akbar. Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Ismail alaihissalam. Inilah takbiran yang kita baca setiap kita merayakan Aidil Fitri maupun Aidil Adha. Memuji-muji dan membesarkan-besarkan Allah yang diperintahkan ketika kita dari rumah ke masjid atau dari rumah ke lapangan untuk melaksanakan Aidil Fitri. Tapi karena tahun ini ada corona di tengah-tengah kita, ada wabah di tengah-tengah kita, maka pemerintah menganjurkan untuk Idul Fitrinya di rumah saja. Bolehkah Ustadz? Boleh. Nah, di rumah saja kita Idul Fitri. Ada situ bapaknya, ada istrinya, ada anaknya, ada pekerjanya. Ya situ kita kumpul, menghadap kiblat, duduk sambil kita takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Supaya kita khusyuk menghayati itu, maka ingat sejarahnya. Alhamdulillah, Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan menyembelih. Ibrahim diperintah menyembelih anaknya, tapi dengan Maha Pengasih penyayangnya Allah, bukan Ismail yang disembelih, tapi diganti dengan domba atau kibas. Maka kita bersyukur dengan cara syukur itu, memuji dan membesarkan Allah. Supaya kita khusyuk, tidak usah lagi takbiran sambil video call, tidak usah lagi takbiran sambil selfie-selfie, update status. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengurangi kehusuan kita. Inilah sekelumit singkat sejarah lahirnya takbiran. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi peristiwa atau lafaz takbir itu sendiri, ya, takbiran yang kita sering lafazkan pada saat menjelang hari raya atau hari Id, ya, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri, merujuk kepada peristiwa penyembelihan dari Nabi Ismail yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ya gitu ya, peristiwa kurban itu. Jadi udah jelas, saya juga baru tahu nih ceritanya. Jadi alhamdulillah dapat ilmu lagi. Baik Ustadz, sekarang bagaimana kalau kita lihat fenomena yang ada di seluruh dunia Ustadz? Masyarakat menyambut hari Id, ya. Kalau di luar Covid Ustadz, ya, di luar peristiwa Covid lah, keadaan sekarang ini kan keadaan yang force major. Kalau tahun-tahun sebelumnya meramaikan dengan jalan keliling, ada yang pakai obor, ada yang pawai, ada yang pakai petasan. Apakah itu justru menghilangkan kesahduannya dari hikmatnya dari perayaan hari raya itu sendiri? Tapi nanti dijawab Ustadz, sekaligus juga nanti kita akan berikan kesempatan kepada netizen untuk bertanya kepada Ustadz Dasat Latif. Tentunya hanya di sini, di Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Takbiran ini, ya, rasa syukur kita
atas kemenangan di bulan suci Ramadan. 1 bulan kita melawan dan mengendalikan hawa nafsu. 1 bulan kita ingin memuliakan bulan-bulan Ramadan dengan amal-amal soleh, dan kita berhasil alhamdulillah umur panjang bisa mencapai dan finish di akhir Ramadan dengan beraidil fitri. Maka kita bergembira karena kita memenangkan peperangan. Memenangkan peperangan ini kita bergembira, memuji dan membesarkan Allah. Ya, alhamdulillahirabbil kita kembali lagi di Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Dan tema kita adalah menilik sejarah takbiran. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata lafaz takbir atau lafaz takbir yang sering kita bacakan ya pada saat malam takbiran itu terjadi dari peristiwa kurban ya, atau penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malaikat la ilaha illallah, Allahu Akbar, itu Nabi Ibrahim ya Ustaz ya. Allahu Akbar walillahil hamd adalah yang disampaikan oleh Nabi Ismail. Nah Ustaz, langsung kita ke pertanyaan netizen Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, jika saat ini sedang tidak COVID, di tempat saya biasanya ramai dengan kegiatan takbir keliling, beramai-ramai dengan teman. Bahkan kami sering konvoi motor sampai pagi. Pertanyaan saya Ustadz, apakah yang saya lakukan ini memang dicontohkan oleh para sahabat atau orang-orang sebelumnya? Bagaimanakah seharusnya kita merayakan takbiran sesuai dengan tuntunan Islam? Terima kasih Ustadz. Ya, sebenarnya pemirsa yang saya hormati, takbiran ini ya rasa syukur kita atas kemenangan di bulan suci Ramadan. 1 bulan kita melawan dan mengendalikan hawa nafsu. 1 bulan kita ingin memuliakan bulan-bulan Ramadan dengan amal-amal soleh, dan kita berhasil alhamdulillah umur panjang bisa mencapai dan finish di akhir Ramadan dengan beraidil fitri. Maka kita bergembira karena kita memenangkan peperangan. Memenangkan peperangan ini kita bergembira, memuji dan membesarkan Allah. Ya, kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, karena kita bisa memenangkan peperangan ini atas rahmat dan kasih sayang Allah, pertolongan Allah. Maka kita memuji dan membesarkan Allah. Dulu sebelum ada listrik, sebelum ada handphone, medsos. Nah, karena pada saat itu tidak ada, dulu ya tahun-tahun belum ada listrik. Ya, di pondok-pondok, di rumah-rumah kampung, kan tidak ada masjid yang bisa pakai menara mengumumkan bahwa besok orang sudah lebaran. Maka untuk memberikan sinyal bahwa besok sudah Idul Fitri, ya kan, kalau kita modern sekarang untuk menunggu besok sudah lebaran atau tidak, atau kita masih puasa, maka kita menunggu pengumuman dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Agama, apakah besok sudah 1 Syawal atau tidak. Karena zaman dulu tidak ada TV, tidak ada informasi medsos, maka orang mengumumkannya dari masjid dia berangkat, lalu bergerombol, membawa obor keliling kampung sambil takbiran sebagai rasa syukurnya kemenangan atas bulan suci Ramadan ini. Sekaligus menginformasikan bahwa besok sudah 1 Syawal. Maka Allahu Akbar, Allah, sambil beduk anak-anak pondok. Nah, sekarang ada kecenderungan pesta kemenangan ini sudah berlebih-lebihan. Kalau pertanyaannya, pernah tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat? Tentu tidak pernah. Nabi dan para sahabat menyambut 1 Syawal itu dengan memuji-muji Allah, membesar-besarkan Allah di rumah. Ya, kalaupun kita keliling konvoi-konvoi sekarang ini, ya mungkin karena perbedaan zaman sehingga adalah anak-anak muda sampai balapan liar, sampai tidak pakai helm, sampai boncengan sama cewek, ya, mengibar-ngibarkan bendera. Ini sudah berlebihan. Ini sangat berlebihan. Kalau saya dulu waktu masih kecil, ya kita pegang obor keliling kampung, ya, semua lelaki, tidak ada perempuannya, dan kita bawa beduk, dipikul itu beduk, kemudian dipul Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu sekaligus informasi bahwa besok kita mulai memasuki 1 Syawal. Ya, sekira itu ya. Ya.
Baik Ustaz, ini ada pertanyaan juga Ustaz nih dari teman saya sebenarnya Ustaz. Ini nggak ada di netizen, cuman mungkin boleh diwakili. Artinya sekarang kan keadaannya sedang COVID Ustaz. Dia kebetulan tidak bisa pulang ke rumah, nggak bisa pulang kampung, nggak bisa mudik Ustaz. Dia terjebak di tempat dia bekerja di luar kota. Sedangkan biasanya malam takbiran itu dia selalu berkumpul dengan orang tuanya. Nah sekarang nih dengan perasaan haru dia sudah membayangkan bagaimana rasanya takbiran sendiri gitu. Ustaz, kira-kira untuk di malam takbiran apa ya kira-kira bisa kita berikan apa ya namanya saran atau masukan bagi saudara-saudara kita yang nggak bisa pulang kampung nih Ustadz, yang terpaksa takbiran sendiri, mungkin bahkan istri dan anak-anaknya ada di luar kota gitu Ustadz, nggak bisa bersama-sama dengan dia. Bagaimana Ustadz? Saya malah mengambil sisi positifnya. Ya. Kalau selama ini kita takbiran dengan keluarga di kampung, dengan ibu kita, dengan saudara-saudara kita, dengan kakek kita, itu kan sering kita rasakan hampir tiap tahun. Maka Allah ingin memberikan pelajaran buat kita, begini rasanya kau takbiran sendiri. Ini masih di dunia. Bagaimana kalau kita sudah dikubur sendiri? Tidak ada lagi, tidak ada lampu, tidak ada handphone, tidak ada main game. Ya kita kan di rumah. Masih alhamdulillah masih bisa kita video call sambil takbiran. Mak, gimana kabar? Ayo kita takbiran bareng-bareng, Mak. Nah, bisa kan video call sambil takbiran. Saya malah mengambil sisi positifnya, justru Allah ingin merasakan kepada kita begini rasanya kalian takbiran tanpa di tengah-tengah orang tuamu. Maka tahun depan kalau kau lebaran sudah tidak ada wabah, kau datang takbiran dengan orang tuamu, berhikmat kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Banyak yang menangis sekarang karena sudah tidak bisa ke kampung, karena dia menyesali dirinya yang lalu-lalu kalau lebaran, pas selesai lebaran, dia tidak pergi ke orang tuanya, dia tidak cari ibu bapaknya, langsung kemana? Selesai lebaran ke Ancol. Memangnya ada dosamu di Ancol? Memangnya ada dosamu di tempat-tempat hiburan? Mestinya selesai takbiran, selesai kau lebaran, buang itu, datang ke orang tuamu, bersimpu, minta maaf. Dan enaknya minta maaf sama orang tua. Mak, maafkan saya. Kalau ibu saya, mak tak dampange nggak mak? Bahasa Bugis ya. Mak tak dampange nggak mak? Apa kata ibuku? Dek pamul dampan nak wat dampangan. No. Mak nanya, mak maafkan saya. Nak kau belum minta maaf, saya sudah maafkan kamu dunia dan akhirat. Subhanallah. Masya Allah. Ya, kali ini apa yang kita lakukan kalau kita di rumah saja sendiri, ya rasakanlah. Mudah-mudahan takbiran itu lebih syahdu, lebih khusyuk, tanpa terasa air mata menetes, tanpa terasa kita merasa sangat sendiri. Oh, begini rasanya. Bagaimana nanti kalau di alam kubur sambil meneteskan air mata, Allah takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Supaya mau lebih berhikmat, biaya pulang kampung, misalnya dari Jakarta ke Makassar, tiket itu kan bisa 2 juta, PP 4 juta, belum dengan uang belanja, belum dengan uang baju baru, kurang lebih 7 juta. Maka 7 juta itu supaya faedah kirim ke orang tua. Insya Allah nilai dan pahala kita tidak akan berkurang dan tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Niat kita sudah sampai dan niat kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin pulang kampung, tapi apa boleh buat, kita cinta orang tua, kita takut nanti kita pulang kampung justru membawa wabah. Insya Allah tidak ada kerugian di antara kita apabila kita tunda mudik karena pertimbangan demi kemaslahatan orang-orang yang ada di kampung kita. Insya Allah. Baik, Masya Allah. Ustaz, untuk takbiran Ustaz, apakah ada penjelasan kapan dimulai takbir dan sampai kapan? Artinya awalnya kapan, berakhirnya takbir itu di jam berapa gitu Ustaz? Ataukah ada harus wudhu dulu atau tidak? Tapi nanti dijawabnya Ustadz ya. Nanti dijawabnya di segmen berikutnya. Ini pertanyaan, dan juga ada pertanyaan dari video juga yang mau bertanya kepada Ustadz. Jadi tetaplah di sini di Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Agar kita hikmat dalam bertakbir, maka sebaiknya kita kembali membaca atau mengingat sejarah lahirnya takbiran ini. Bagaimana Allah meminta Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berhikmat sebagai hamba kepada Allah, mempersembahkan yang terbaik.
Ya, pemirsa Metro TV dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi di program Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Ya, tanpa terasa, ya tinggal 2 hari lagi Ramadan ini akan berakhir. Nah, makanya bahasan kita ini pas sekali untuk kita bahas supaya pada saat nanti malam takbiran kita mengerti ya kenapa itu takbiran terjadi, terus apa yang harus kita lakukan pada saat malam takbiran dan bagaimana bertakbirnya. Apalagi sekarang kan kita suasananya istimewa di saat Covid, sebagian besar atau mungkin ada beberapa orang atau sebagian dari kita tidak bisa pulang kampung ya. Terpaksa harus terpisah dari keluarga, anak, istri ataupun orang tua. Ustadz Dasat Latif akan menjelaskan kepada kita ya kelanjutannya di segmen 4 ini, tapi izinkan saya untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman yang sudah mengirimkan video pertanyaan kepada Ustadz Dasat Latif. Kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dasat Latif, saya Rizky Mutiarani izin bertanya, apakah pahala bagi seorang mukmin yang melafazkan takbir sepanjang malam pada malam takbiran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, itu pertanyaan Ustadz. Apakah pahala bagi seorang mukmin yang melafazkan takbir sepanjang malam selama malam takbiran gitu? Silakan Ustadz. Ya, saya kira mengucapkan takbir ya itu adalah pahala kebaikan, tapi sekali lagi selalu saya sampaikan ketika orang bertanya apa pahala, berbuat baik jangan menghitung-hitung. Kita bertransaksi dengan Allah jangan seperti pedagang yang selalu menghitung berapa pahalanya, apa pahalanya. Lakukan saja, tergantung dari niat. Kalau anak muda takbiran di masjid dengan betul-betul khusyuk dan betul-betul ingin memuji dan membesarkan Allah, memuliakan dan mensucikan Allah dengan takbirannya itu, insya Allah selama dia ucapkan itu dia mendapat pahala-pahala kemuliaan. Kemudian apalagi kalau diselingi dengan doa, dia takbiran lalu dia berdoa lagi, dia takbiran dia berdoa lagi, karena malam Aidil Fitri itu doa makbul. Masya Allah. Ya, bisa jadi pada malam itu apa yang diminta Allah kabulkan. Tapi kalau dia takbiran hanya karena dia senang teriak-teriak, itu anak-anak remaja biasa di kampung kalau baru kenal mic, baru masuk mic di kampungnya, wah suka teriak-teriak itu. Tapi bukan memuji Allah, tapi tes-tes vokal. Nah, ini pahalanya tergantung dari niat. Kalau niatnya betul-betul memuji Allah, ya, bertasbih, mensucikan Allah, membesar-besarkan Allah, insya Allah dapat pahala. Ya, apa pahala yang bisa didapatkan? Apa faedah? Saya lebih cenderung mengatakan apa faedah yang bisa didapatkan? Faedah yang biasa didapatkan menemukan ketentraman jiwa. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepadaku maka hatimu akan jadi tenang. Nah, termasuk diantaranya takbiran ini memuji-muji dan besarkan Allah, bagian daripada mengingat Allah. Maka kalau lagi mengingat Allah, kalau dia khusyuk dan betul-betul karena Allah Ta'ala dilakukan itu, maka insya Allah hatinya akan jadi tenang dan kalimat-kalimat kemuliaan yang diucapkan itu akan mendapat pahala-pahala. Apa pahalanya? Hanya Allah yang tahu apa timbangannya nanti di akhirat. Insya Allah. Insya Allah. Wa tatma'inu qulubum ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Ustaz, ini sebenarnya takbiran ini sunnah apa wajib Ustaz? Ya sunnah ya. Sunnah ya Ustaz ya. Jadi bukan wajib ya. Melakukan sunnah. Ya. Ya. Jadi ini karena kita kan ibaratnya andai saja bahasa anak gaul ini pesta kemenangan. Ya. Kita sudah berjuang bertempur 1 bulan, masuk malam Aidil Fitri kita merayakan pesta kemenangan. Bagaimana pesta kemenangannya? Nah, bukan mau bakar kembang api, satu kembang api 1 juta, ada yang sampai 5 juta. Ini sudah takabur, ini sudah mubazir. Bagaimana cara merayakan pesta kemenangan kita itu adalah dengan membahagiakan anak yatim piatu, membahagiakan fakir miskin. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini tujuannya salah satu diantaranya adalah untuk membahagiakan fakir miskin, ada anak-anak yatim. Jangan sampai kita bergembira anak kita pakai baju baru, sementara anak yatim tidak bisa bergembira karena tidak ada yang dia makan pada malam itu, atau besok tidak ada baju baru yang dia pakai. Maka pesta kemenangan ini dengan cara apa? Kita memuji, memuliakan dan mensucikan Allah
lalu setelah itu membahagiakan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Itu adalah cara merayakan kemenangan. Bukan dengan petasan sampai mubasir, beli-beli sampai ratusan ribu, sampai ada yang bahkan 1 jutaan. Ini tentu adalah pesta-pesta yang ditemani oleh setan-setan ini. Oh gitu Ustaz. Tadi Ustaz, untuk pelaksanaan takbiran ini artinya apakah ada waktu yang diizinkan? Saya dengar tidak boleh bertakbir sebelum kita masuk, waktunya sudah akhir bulan Ramadan. Sudah pastikan itu baru kita boleh bertakbir. Tapi pernah juga mendengar rujukan bahwa dari asar itu sudah boleh bersiap-siap untuk bertakbir. Mana yang benar Ustaz? Tanda masuknya 1 Syawal dengan takbiran. Maka kita menunggu, itu kan biasa, apa sih istilahnya itu? Hilal. Melihat hilal ya. Ruqyah. Hilal, menunggu hilal, ya, ya, menunggu ruqyah, ya. Ahli-ahli hisab itu ahli di bidang ilmu ini, mereka berkumpul menunggu tenggelamnya matahari, ya, lalu untuk menentukan 1 Syawal di maghrib. Karena pergantian waktu bagi umat Islam itu bukan pukul 00, tapi beduk maghrib. Kalau sudah dilihat, sudah muncul ada hilal 1 Syawal, maka biasanya sudah pada maghrib kita sudah mulai takbiran. Ya, semalam penuh, ya. Semalam penuh. Kemudian kapan batasnya? Kapan? Ya, semalam penuh, tapi jangan di menara masjid. Karena mengganggu orang istirahat, ya. Mungkin batasnya selesai maghrib, ya, sambil nunggu isya, ya oke lah, karena kita masih bergembira. Kemudian sudah sholat isya, ya mungkin sampai jam 8 ya selesai. Jangan 1 malam penuh di menara. Kalau mau semalam penuh ya kau di masjid lah, supaya jamaah, semua orang-orang yang mau istirahat tidak terganggu. Apalagi kalau ada agama non muslim di situ, mereka mau istirahat, dengan takbiran ini terganggu, bisa lagi merusak kerukunan umat beragama. Ya, jadi ada batas waktu. Toleransi kita ada toleransinya, batas waktunya. Kemudian kapan terakhirnya kalau Idul Fitri kita takbiran? Yaitu ketika selesai khatib turun dari mimbar membacakan Idul Fitri, maka selesailah kita bertakbiran. Pulang dari itu, ya sudah, tidak ada lagi kita takbiran sambil jalan. Kalau dari rumah ke masjid atau ke lapangan, kalau tidak ada wabah, ya, kalau tidak ada wabah, maka dari rumah ke lapangan atau ke masjid, maka kita melakukan takbiran, membaca takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kalau itu yang diajarkan Nabi. Tapi kalau sekarang anak milenial bukannya takbiran, OTW masjid. OTW. Live Instagram Ustaz. Live Instagram. Live Instagram. Baik, Ustaz, apa yang bisa kita simpulkan Ustaz di kesempatan kita kali ini Ustaz? Agar kita hikmat dalam bertakbir, maka sebaiknya kita kembali membaca atau mengingat sejarah lahirnya takbiran ini. Bagaimana Allah meminta Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhikmat sebagai hamba kepada Allah, mempersembahkan yang terbaik. Tapi alhamdulillah, Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah tidak meminta anak kita untuk kita kurbankan, tapi Allah hanya meminta sebagian harta kita dikeluarkan pada 1 Syawal itu dengan cara apa? Bersedekah, membahagiakan orang-orang miskin, membahagiakan anak yatim, supaya pada 1 Syawal itu tidak ada umat Islam yang tidak bergembira. Semua umat Islam bergembira dengan datangnya 1 Syawal. Ya, inilah makna terpenting daripada peringatan 1 Syawal itu dengan beraidil fitri. Aidil, hari, fitri, kembali menjadi suci. Kita kembali menjadi suci. Dan pada 1 Syawal sebenarnya itu adalah wisuda. Ya, 1 Syawal itu, Idul Fitri itu adalah wisuda. Siapa yang wisuda? Mereka yang ujian pada Idul Fitri pada 1 bulan Ramadan. Nah, siapa yang menerima ijazah? Mereka yang puasa, mereka yang tarawih, mereka yang tadarus. Nah, mereka yang dikasih ijazah. Mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan acara ini termasuk orang-orang yang meraih kemenangan, sehingga 1 Syawal diberikan ijazah sebagai la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya, dan seperti yang diharapkan tadi, semoga kita orang-orang yang mendapatkan derajat ketakwaan. Di 10 hari terakhir ini begitu banyak keberkahan yang dicurahkan Allah. Bahkan setiap malam
terutama di malam-malam ganjil kita berharap kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya di bulan Ramadan memberikan hembusan-hembusan rahmatnya. Semoga kita termasuk orang yang beruntung sehingga kita bisa menjadi pemenang. Saya David Halik undur diri. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya dan juga terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.